Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Faradila Isnaini dengan NPM 2018 43502041 dari kelas R82. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mendemokan hasil aplikasi skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Aplikasi Penyewaan Alat Pesta pada Sliding berbasis Java NetBeans. Di sini terdapat username dan password. Langsung saja kita masukkan. Username-nya admin, passwordnya juga admin, lalu kita masuk. Setelah melakukan proses login, kita akan dibawa ke halaman utama atau yang bisa disebut dengan dashboard. Pada halaman ini, di sini ada tampilan slide gambar-gambar barang-barang alat pesta sesuai dengan judul saya. Lalu di sini ada button barang, button penyewa, button transaksi, button pengembalian, dan button laporan, yang dimana button laporan ini terhubung pada data barang, data penyewa, data transaksi, dan data pengembalian. Lalu di sini ada tombol untuk keluar jika kita ingin keluar dari aplikasi. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke halaman barang. Ini adalah tampilan halaman barang. Di sini terdapat kode barang yang sudah terisi dengan kode otomatis atau auto number, yang dimana fungsinya agar setiap barang yang masuk kodenya itu berurutan. Langsung saja kita inputkan di sini nama barangnya, misalkan kipas blower air. Coba barangnya 4, harga sewanya misalkan 150.000. Tanggal masuk barangnya hari ini, kita simpan datanya. Data berhasil tersimpan di sini di tabel barang, datanya sudah bertambah. Lalu misalkan kita ingin edit si kipas blower ini, kita edit. Misalkan jumlah barangnya ternyata ada 8 nih. Oke, kita edit. Data berhasil diubah. Di sini datanya sudah terubah. Selanjutnya, jika kita ingin menghapus data barang, misalkan kita hapus kode B0008, kita hapus. Di sini data berhasil terhapus. Lalu kita ingin cetak semua yang ada di tabel barang ini. Kita cetak. Di sini muncul laporan data barangnya. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke halaman penyewa. Di sini juga ini adalah halaman penyewa. Di sini ada di penyewa yang juga sudah ada kode otomatisnya atau auto number, agar setiap data yang masuk itu ID-nya berurutan. Sini kita input nama penyewanya ya. Misalkan kita Hadijah. Kita input nomor teleponnya. Alamatnya misalkan Jalan Pondok Terong, emailnya Hadijah alhadad@gmail.com. Tanggal masuknya juga kita input hari ini. Kita simpan. Nah, di sini di tabel penyewa nambah data baru Hadijah. Lalu misalkan kita ingin ubah si Hadijah ini, ternyata namanya Hadijah bukan Hadijah. Hadijah. Kita juga ubah emailnya Hadijah. Kita edit. Nah, di sini datanya berhasil kita edit. Lalu misalkan kita ingin hapus data, kita hapus.
Misalkan di kode, misalkan di ID P0005, kita hapus. Sini datanya berhasil terhapus. Lalu kita lakukan proses cetak data penyewa. Di sini kita bisa lihat data-data, nama-nama data penyewa. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses transaksi penyewaan. Kita klik button transaksi, lalu kita akan menuju ke halaman proses transaksi penyewaan. Di sini misalnya penyewa itu ingin menyewa kipas blower ya. Kipas blower itu kodenya B0010. Kita lihat di sini jumlah stoknya masih 8. Kita pilih kode B0010 kipas blower. Lama sewanya itu 1 kali. Jumlah sewanya itu misalkan pelanggan butuhnya hanya 3. Kita hitung. Harganya berarti 450. Di sini juga ada infonya, jumlah barangnya ada 8, dipinjam 3, sisa stoknya itu tinggal 5. Kita pilih ID penyewanya yang baru diinput tadi di P0010, jaminan sewanya KTP, tanggal pinjamnya itu hari ini, tanggal kembalinya kita sepakati nanti di tanggal, misalkan acaranya itu di tanggal 17 dan 18, berarti tanggal pengembaliannya itu di tanggal 19. Bayarnya misalkan dalam proses transaksi pembayaran ini pelanggan kasih uang cash sebesar 500.000, kita input di sini 500.000. Kita hitung kembaliannya itu 50.000, kita simpan datanya. Data berhasil disimpan. Di sini kita bisa cek S0006, datanya ada. Kemudian kita cek di tabel barang tadi, apakah stoknya berkurang. Ternyata stoknya berkurang ya teman-teman. Kita lihat dulu. Nah, ini stoknya berkurang, sisa 5 karena tadi dipinjam sama pelanggan itu 3. Selanjutnya kita akan cetak nota penyewa. Kita panggil ID transaksinya, kita cetak. Data berhasil dicetak. Jadi ini nota penyewaannya. Nota penyewaan ini diberikan untuk pelanggan sebagai bukti tanda sewa gitu. Selanjutnya kita ingin mencetak seluruh data penyewaan. Kita cetak laporan. Nah, cetak laporan berhasil. Di sini kita bisa lihat semua info data-data laporan data penyewaan. Oke, untuk selanjutnya kita akan ke proses pengembalian barang. Di sini kita klik button pengembalian, lalu kita akan diarahkan ke halaman pengembalian. Jadi tiap pelanggan atau penyewa yang menyewa barang itu ketika mengembalikan wajib menyertakan nota penyewaan agar admin tahu nih kayak nomor ID-nya tuh berapa sih yang dia sewa. Jadi misalkan si kode S006 ini ingin mengembalikan barang, kita cari, lalu semua data ini otomatis terpanggil. Sisa stok di tabel barang itu ada 5 dan si pelanggan ini menyewa sebanyak 3, maka stoknya kita kembalikan 3, kita kembalikan, dan stok saat ini di tabel barang itu sudah kembali lagi menjadi 8. Lalu kita isi di sini statusnya kembali.
Kemudian anggap saja hari ini itu tanggal pengembaliannya yaitu tanggal 19. Kita lihat perjanjiannya itu kemarin dikembalikan tanggal 19 dan sekarang itu tanggal 19. Maka kita cek, ternyata terlambatnya 0 dan dendanya juga 0. Tapi bagaimana jika si pelanggan ini mengembalikan di tanggal 20? Kita cek. Maka di sini tercatat bahwa pelanggan mengembalikannya terlambat 1 hari dan akan dikenakan denda sebesar 50.000. Oke, kita simpan. Data berhasil disimpan. Kemudian kita lihat nih di data barang. Nah, kita lihat nih di data barang, wah ternyata setelah barang kembali, barangnya sudah masuk lagi, berjumlah 8 lagi, kembali kepada stok awal karena barang sudah dikembalikan. Lalu kita cetak nota pengembalian. Data berhasil dicetak, yang dimana nanti nota pengembalian ini akan kita serahkan untuk pelanggan sebagai bukti tanda telah selesai menyewa, dengan catatan bahwa pelanggan telat sebanyak 1 hari dan akan didenda sebesar 50.000. Kemudian kita juga bisa cetak keseluruhan laporan di sini. Kita lihat data berhasil dicetak. Di sini kita bisa lihat siapa aja yang pinjam apa aja dan pada tanggal berapa pelanggan yang sudah mengembalikan barang. Oke, next. Yang terakhir, kita ke halaman laporan. Ini adalah tampilan halaman laporan. Sebenarnya sama saja fungsinya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hanya saja di sini kita bisa cetak datanya itu per tanggal. Contohnya kita lihat ya di transaksi pengembalian, di sini laporan datanya tuh banyak ya, ada dari di bulan 6, 7, 8. Kita coba cetak laporan di bulan Agustus saja, mulai tanggal 1 sampai tanggal 31. Kita cetak. Nah, yang muncul di sini hanya data-data di bulan 8, jadi kita bisa printnya hanya di bulan 8. Oke, kita kembali ke halaman utama dan kita keluar. Yes, sekian sudah demo aplikasi skripsi saya, penyewaan alat pesta pada dasar wedding berbasis Java NetBeans. Semoga kedepannya aplikasi ini dapat dikembangkan lebih jauh lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.